Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidaq khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, nikmat iman yang harus kita syukuri. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka, kami mengingatkan agar senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan apa saja yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, dan menjauhi dari segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, barakallahu fikum, kita akan bacakan kalimat yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Qala rahimahullahu ta'ala, as-sanatu syajaratun wa syuhuru furu'uha wal ayamu aqsanuha wa sa'atu awraquha wal anfasu samaruha faman kanat anfasuhu fi ta'atin fa samaratu sajaratihi thayyibatun ila akhirih. Kata Imam Ibnu Qayyim, waktu yang berupa tahun itu seperti pohon, dan bulan-bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan selainnya itu merupakan cabang-cabangnya, dan hari-hari itu berupa dahan atau ranting, dan jam-jam itu yang menyusun satu hari itu ialah dedaunan. Dari anggota pohon tadi dan jiwa kita, ruh kita merupakan ibarat buah dari pohon tersebut. Kata beliau, apabila seseorang jiwanya, ruhnya senantiasa dalam ketaatan, maka ini merupakan pohon yang baik, pohon yang penuh manfaat. Akan tetapi barang siapa yang jiwanya tadi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti pohon hamdalah. Kalau kita baca terjemahan tadi, hamdalah maknanya pohon labu. Dia tidak punya pohon, cuma merambat saja.
Ya. Dan buahnya rasanya pahit, jelek, pohon yang jelek. Ini kalau jiwa yang digunakan untuk maksiat. Dan buah dari yang baik, buah yang buruk, ini akan dipisahkan nanti di hari kiamat. Mana buah yang manis, mana buah yang pahit. Nah, kita tinggal pilih mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami beri kesempatan, telah kami panjangkan umur kalian? Para ulama berselisih dipanjangkan umur di sini. Ada yang berpendapat 60 tahun, ada yang berpendapat 40 tahun, ada yang berpendapat 18 tahun. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkara, di mana umur tadi bisa digunakan untuk tadakkur, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk ketaatan. Wa ja'akumun nadhir, dalam keadaan telah datang kepada kalian menadhir, pemberi peringatan. Jumhur menafsirkan nadhir di sini ialah Nabi Muhammad SAW. Secara khusus ayat ini turun kepada bangsa Arab yang telah turun kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Diberikan tenggang waktu sampai ajal, namun tidak digunakan untuk yatadakkar, tidak digunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah, mengimani Allah. Padahal sudah diutus Nabi, maka tidak ada uzur. Kelak akan dibangkitkan dan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Secara umum ayat ini juga mengena kepada kita. Manusia-manusia nanti hingga akhir zaman. Sudah diturunkan Al-Quran, banyak ulama yang berdakwah, namun dia tidak mau mendengar, maka tidak ada uzur. Ada uzur tapi sangat ketat. Misal dia hidup di pulau yang terpencil. Tafsir nadhir berikutnya ialah uban. Kenapa kalian tidak menggunakan umur kalian untuk mengingat Allah, padahal telah datang pemberi peringatan, yakni uban. Di tengah imaman Pak, di tengah ya, dipisah aja. Ya, jangan duduk di tengahnya. Tidak apa-apa anak kecil. Nanti kalau anak pamit terus. Ya. Barakallahu fikum. Jadi seorang itu harusnya kalau dia mengaca sudah tumbuh uban di depan, di jenggot, di pinggir. Harusnya dia bisa ingat. Maka kita harus gunakan umur ini. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam nanti di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Salah satunya ialah tentang umur. Dia habiskan untuk apa? Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim berikutnya. Dan ikhlas serta tauhid itu merupakan suatu pohon
yang ada di hati kita. Keimanan, ketakwaan, letaknya ialah di hati, sumbernya. Dan cabang-cabangnya ialah amalan-amalan. Adanya iman itu menuntut amalan, meskipun amalan hati. Makanya ketika ada kisah pembunuh 100 jiwa yang endingnya akhirnya orang ini masuk surga, padahal malaikat azab tidak mau, tidak bisa. Orang ini belum punya amalan sama sekali, dia masih membunuh dosa terakhirnya, genap 100, tapi dimenangkan oleh Allah, dimasukkan surga. Para ulama menafsirkan, mensyarah hadis ini, bukannya dia belum beramal, tapi sudah beramal, yakni amalan qulub, amalan hati, berupa apa? Taubat. Pohon keikhlasan itu ada di hati dan cabangnya ialah amalan. Maka apabila dia bisa merealisasikan keikhlasan tauhidnya, maka akan tumbuh buah yang manis di dunia. Berupa apa? Ketenangan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki iman. Orang yang beriman, tawakalnya kuat, meskipun dia sakit, meskipun dia pedagang tidak laku-laku, dia tetap yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Asy-Syafi, pemberi kesembuhan. Tapi lihat orang yang lemah imannya, dagangnya tidak laku-laku, sakitnya tidak lekas-lekas sembuh, pergi ke orang pintar, yang aslinya tidak pintar. Di dunia hatinya tidak tenang karena tergantung hatinya kepada selain Allah. Di akhirat dia mendapatkan azab yang kekal. Maka seseorang yang tauhidnya benar, tauhidnya bagus, di dunia mendapatkan keamanan dan di akhirat mendapatkan surga kekal di dalamnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Bila di dalam jiwa seseorang itu ada kesyirikan, khauf, roja, tawakal, inabah, khasyah dan selainnya, doa diarahkan kepada selain Allah dalam keadaan meskipun dia juga muslim, meskipun dia juga sholat, akan tetapi dia juga menyembah selain Allah. Inilah yang dinamakan kesyirikan. Kalau tidak nyembah Allah sama sekali, ini namanya ateis, kekufuran. Maka buahnya ialah buah hamdalah tadi. Pahit. Ketika di dunia pahit. Kalaupun dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang sing sugih, hanya sekedar istidraj, supaya dia diundur sampai mati tidak bertobat. Waliyadzubillah. Dan di akhirat dia kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasarajatin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan, yakni dari kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya
dicabut ruhnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, mengharap pada Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang membawa dosa sepenuh langit dan bumi dalam keadaan la ilaha illallah, dalam keadaan tidak mensekutukan dalam hatinya dengan sesuatu apapun, mensekutukan Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, maka Allah membawa ampunan sepenuh langit dan bumi. Dimisalkan oleh Allah seperti pohon yang thayyibah, pohon kurma, yang akarnya kuat, padahal di tempat yang paling minim air, tapi akarnya ini bisa maksimal menyimpan air, yang pohonnya itu tegak menjulang ke atas langit, menjulang ke atas, daunnya mekar sehingga bisa untuk tempat berteduh. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang pohon tadi mengeluarkan buah-buahan pada setiap musim-musim panennya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah permisalan Allah bagi manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Orang beriman seperti pohon kurma, dari ujung bawah sampai ujung atas bermanfaat, kuat, bermanfaat, mengayomi, bisa memberi manfaat kanan dan kiri. Adapun seseorang yang melakukan kesyirikan, permisalannya ialah seperti pohon yang khabisah, pohon yang buruk, yakni pohon handalah tadi, pahit, tidak bisa memberi manfaat, lemah karena tidak memiliki batang pohon, cuma menjalar saja, mudah dipatahkan, lemah di dunia, dan di akhirat diazab dengan siksaan yang pedih, kekal selama-lamanya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kesyirikan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.